bahwa seringkali terjadi distorsi kebaikan-kebaikan. Kita menolong orang silahkan, dianjurkan kita menolong orang, silahkan bantulah semua orang yang susah. Ya kalau nggak bisa nolong ya minimal jangan menyakiti orang lah, itu aja. Dan ketika kita berbuat dengan siapapun, itu jangan dikait-kaitkan dengan warna kulit, kesukuan, kewarganegaraan, agama, dan sebagainya. Selagi yang kau lihat adalah manusia, hormatilah dia dan tolonglah dia. Iya, jangan karena Kang Umar lah orang Sunda, lagi susah, manehna naon suku na Sunda. Masa bodoh lu katanya, bukan Jawa. Ya bukan begitu dong. Jadi manusia adalah manusia. Ya, karena Tuhan menyuruh kita menghormati manusia sebagai manusia. Itu yang jadi persoalan. Ini profesionalisme kita dalam memahami itu semacam itu. Bahwa Tuhan menyuruh kita, menyuruh alam semesta menghormati manusia. Ketika ada di dalam perut ibunya, ketika umur 4 bulan, ketika sudah ditiupkan roh ke dalamnya, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika bentuknya sudah kusempurnakan dan ketika sudah kutiupkan ke dalamnya dari rohku, faqa'u lahu sajidin, hormatilah dia. Jadi kita disuruh menghormati manusia ini ketika dalam perut ibu. Agamanya apa, Pak? Belum ada. Warga negaranya belum ada. Saya jadi manusia ketika saya berumur 4 bulan. Begitu lahir di Indramayu, saya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. 15 tahun kemudian saya dinobatkan sebagai Muslim. Karena beragama Islam itu kalau sudah akil dan baligh, sudah dewasa. Jadi urutannya saya manusia dulu, kemudian saya punya warga negara, dan ketiga saya punya agama. Tetapi orang yang berwarga negara Indonesia, ada nggak yang pindah warga negaranya? Saya banyak teman di Belanda, Pak. Mereka sekarang jadi warga negara Belanda. Yang di Inggris juga banyak. Cuma satu tuh yang Pak siapa tuh? Pak Haji Musa. Ya lihat teman saya sudah tua. Dia tetap warga negara Indonesia, tinggal di sana. Itu yang lain sudah warga negara ini. Yang masuk warga negara Amerika ada nggak? Ada, banyak. Warga negara bisa pindah. Agama bisa pindah nggak? Ada. Dari A ke B, dari C, nggak usah sebutin namanya, jadi tersinggung lagi. Agama C ke agama D, agama F ke agama, pindah agama. Tapi ada nggak manusia yang berpindah statusnya jadi kunyuk? Itulah makanya yang kita hormati, Allah menyuruh menghormati manusia. Jangan dikaitkan dengan agamanya, dengan kebangsaannya, dengan sukunya. Termasuk juga ketika manusia itu memang dia pendosa, ya katakan pelacur lah, saya hormati kok. Ya dia saya minta doa biar laris katanya. Ya demi Allah saya hormati kok. Saya hormati. Iya, saya tidak bisa menghinakan seseorang pendosa. Ya, saya tidak tahu, barangkali dosa-dosa dia sudah diampuni Tuhan kok. Doa saya yang masih bajibun, ya masih menumpuk begini yang belum diampuni, kita nggak tahu kok. Ya, tapi saya melihat dia adalah pahlawan keluarganya toh, ngasih makan anak-anaknya, ngasih makan ibunya, nggak ada usaha lain, dia survive kok. Ya, saya yakin tidak ada seorang perempuan yang bercita-cita ingin jadi pelacur. Percayalah, tidak mungkin ada. Mereka juga sedih kok. Ini kerjaan apa begini? Ya, tapi terpaksa persoalannya. Semoga Allah ampuni saja. Jadi ya,
kita hormati, bukan urusan harus yang orang yang pakai sorban, yang nggak ada urusan sama. Selagi bentuknya manusia ya kita hormati, apapun agamanya ya kita hormati sebagai manusia. Masa ada orang lagi tenggelam di Kali Cimanuk, tolong terusannya, kamu agamanya apa? Kristen, masa bodoh lu, masa begitu? Ya kita bantu semuanya itu dong, itulah urusan kita. Jadi secara profesional dan rasional juga persoalannya. Nah, yang ketiga, ini kita lebih banyak diskusinya, dialognya kita lebih banyak aja deh. Yang ketiga adalah masalah upah. Jadi upah itu tergantung besar dan kecilnya tenaga yang kita keluarkan. Jangan menghitung upah berdasarkan volume, berdasarkan kuantitasnya. Orang menyumbang 10 juta, ada lagi yang nyumbang 10.000. Besar mana pahalanya? Menghitung jangan dengan angka. Ya, yang nyumbang 10 juta, dia punya sawahnya 80 hektar. Yang nyumbang 10.000 namanya bitarmi, buruh tani. Yang dapat upah 50.000, dia sumbangkan 10.000, berapa persennya tuh? 50%? 20%. 20%-nya. Tapi yang nyumbang 10 juta, sawahnya 80 hektar, berapa persennya? Yang punya sawah 80 hektar mampu masih tetap makan sate, masih bisa makan sambal goreng, masih pakai baju sutra. Nah ini bitarmi, buruh tani nyumbang 10.000 hari itu. Ikan asinnya dibelah 2 kok. Iya, pagi makan kepalanya, sore makan buntutnya.